membunuh termasuk dosa besar, salah satu dosa besar. Ya. Kalau misalkan ya Pak Ustadz, dalam hal kita bertugas misalnya membela negara atau membela, dan kita diharuskan membunuh ya dalam satu hal peperangan begitu Pak. Lalu hukumnya itu bagaimana di Islam Pak? Cuma itu pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tadi sebetulnya sudah saya singgung sedikit juga bahwa salah satu pengertian illa bil haq, kecuali pembunuhan dengan cara yang benar, dengan maksud tujuan yang benar, diantaranya adalah dalam perang. Kalau dalam perang itu karena konsekuensinya adalah membunuh atau dibunuh. Fayaqtuluna wa yuqtalu. Mereka membunuh atau dibunuh. Ya. Nah, maka itu pun masih ada kesempatan kalau orang itu sudah menyerah, angkat tangan, lepas senjatanya, kita tawan. Nggak boleh dibunuh juga itu kalau orang sudah lepas semuanya, sudah menyerah, angkat tangan begini. Ya, kecuali kita lihat itu cuma taktik. Nah, kalau kita juga berpikir itu taktik mereka, kita harus juga hati-hati. Yang paling tidak jaga jarak dan ya semacamnya lah. Nah, kalau pembunuhan dalam konteks perang itu termasuk yang dibenarkan. Termasuk juga mungkin kalau pertanyaan ini mengarah kepada bagaimana kalau ini terkait dengan seorang eksekutor. Eksekutor orang yang dihukum mati. Ya kan, ada pengadilan memutuskan si fulan dihukum mati, maka dialah yang menembak. Kalau di Saudi dialah yang memancung, dialah yang melakukan eksekusi mati itu di listrik atau semacamnya lah. Nah itu perbuatan orang itu bukan membunuh atas nama pribadi, dia membunuh atas nama hukum, atas nama negara, itu dibolehkan. Kayak kita pun sebetulnya membunuh orang berzina, itu dalam Islam itu sangat dilarang. Kalau ada misalnya saudara kita berzina, kalau berzina itu sudah pernah menikah, ya, muhson, dia pernah kawin, pernah jadi seorang istri, pernah jadi seorang suami, sekarang jadi janda atau jadi duda, atau bahkan masih bersuami, masih beristri, tapi orang itu berzina lagi, itu kan kalau dalam Islam hukumannya adalah dia dirajam, dikubur sampai leher, ya badannya itu, lalu kepalanya yang kelihatan di atas permukaan tanah itu dilempar batu, ya sebisa mungkin batu yang besar, hingga sekali lempar langsung mati. Itu hukumannya. Nah, tapi kita tidak boleh melakukan hukuman itu dengan serta-merta karena ini saudara kita, teman kita, dia yang minta. Dia yang minta misalnya si pelaku ini supaya saya diterima taubat saya ingin taubat pada Allah. Itu dalam Islam nggak boleh tetap. Pembunuhan orang yang melakukan perbuatan zina hanya boleh dilakukan atas nama hukum. Siapa yang melakukannya? Itu ya pemerintah. Harus begitu. Pemerintahan yang sah itu yang menetapkan. Nggak boleh kita individu sendiri. Nah kalau kita kayak di Indonesia nggak ada hukum rajam seperti itu, maka diganti dengan sikap taubat yang sungguh-sungguh dan jangan berbuat yang mendekati perbuatan zina itu lagi sedikit pun. Dan jauhlah dari orang-orang yang dia dulu pernah ingat, janganlah ketemu lagi orang itu misalnya, jauh dari kampungnya kalau perlu, dan semacamnya, supaya terhindar. Nah itu yang penting. Tobat itu ya, hasilnya tobat nasuha ya, akan diterima Allah, tapi tetap tidak menghilangkan siksaan-siksaan baik itu dosa kecil maupun dosa besar. Jadi tobat itu nanti dilakukan di akhirat untuk bisa masuk ke surga. Mungkin seperti itu ya Pak Ustadz ya. Saya menangkapnya seperti itu. Apa betul begitu? Nah begini, sebetulnya separuh tadi ditangkapnya itu. Jadi yang dimaksud dalam hadis itu kan diawali dari kalimat, aku tahu, kata Nabi, orang yang terakhir nanti Allah keluarkan dari neraka, dan dia menjadi orang yang terakhir masuk ke dalam surga, kan gitu. Nah ternyata orang itu adalah orang yang bertaubat semacam ini, semacam ini, di mana orang ini tadinya mungkin mengira dia akan di neraka kekal, katakanlah di neraka dia penuhnya. Nah itu orang ini ternyata nanti di akhirat itu dipanggil. Dia punya dosa-dosa kecil, dosa kecilnya itu sudah diganti dengan pahala.
dan kemudian dia punya dosa besar, belum ditanya dulu, karena itu akan menjadi penyebab diganti menjadi pahala yang besar, dan itulah yang membuat dia masuk ke dalam surga. Kalau dia memang digambarkan dalam hadis itu seolah-olah masuk neraka dulu, kan berarti orang yang di neraka dulu dia, karena terakhir kan keluar dari neraka. Itu menunjukkan bahwa orang itu bertaubat, ya, tapi juga ada perbuatan maksiatnya yang lain atau dosanya yang lain yang barangkali tetap dia kerjakan. Jadi begini Pak, supaya kita pahami, kan yang namanya perbuatan orang bertaubat itu tetap Allah terima taubatnya ketika dia bertaubat sungguh-sungguh. Tapi kalau dia mengulangi lagi, pengulangannya itu akan membuat dia berdosa lagi. Dia bertaubat lagi, maka perbuatan dosanya itu akan diampuni, dihapuskan lagi. Begitu seterusnya. Nah, bagaimana ujungnya, itulah penilaian Allah terakhir kepada orang itu. Hadis ini tidak berarti menentang pandangan bahwa Allah itu menerima keadaan seseorang bagaimana ujungnya. Kalau ujungnya adalah dia bertaubat, maka sebetulnya bagi dia sudah insya Allah akan langsung masuk ke dalam surga. Ya, tapi konteksnya di sini adalah mungkin Allah menegakkan keadilan untuk membuat penggambaran kepada kita. Orang ini punya ada kesalahan yang perlu dihukum. Ya, kita nggak tahu apa sebabnya. Nah, ini salah satu yang sebab hilangnya, Pak. Kalau dosa-dosa yang kayak begini hilang, itu adalah kalau di dunia orang itu sudah ada penderitaan. Ada sakit, ada hidupnya susah, hidupnya miskin, melarat, nggak pernah bisa sukses, nggak pernah hidup sejahtera, menderita terus, sakit melulu, sakit menahun, sakit sampai dia mati. Nah, itu boleh jadi justru cara Allah mengampuni dosa-dosanya yang tadinya di akhirat akan menjadi sebab dia dijebloskan ke dalam neraka. Itu baru habis. Nah, karena mungkin orang itu masih kurang, nah itu di akhirat tetap akan dapat juga. Makanya kita harus berlindung seperti berlindungnya hamba Allah yang Maha Rahman di sini. Pada poin yang nomor 3, tadi kalau nggak salah, itu dia berdoa, Rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharam. Mintalah kepada Allah terus-menerus supaya jangan sampai kita kena siksa api neraka sedikit pun. Dipalingkan saja pandangan kita ke situ, pengennya kita nggak mau. Apalagi sampai kita dimasukkan ke dalam neraka jahanam itu. Itulah makanya ada doa yang baik untuk kita baca di samping doa tadi itu. Itu juga ada dari yang biasa dibaca oleh para ulama, Allahumma ajirni minan nar, ya Allah bebaskan kami dari siksa api neraka. Atau doa waktu kita di Mekah dulu di Multazam, Allahumma a'tiq riqabana minan nar wa riqaba abaina wa ummahatina, ya Allah bebaskanlah diri kami, diri orang tua kami, diri saudara-saudara kami daripada siksa api neraka. Itu kita minta. Dan doa kita pun waktu haji tempo hari adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dengan penekanan yang ketiga, minta Allah selamatkan daripada siksa api neraka. Ini melanjuti masalah tobat. Kalau kita ingin bertobat, apakah salah satu supaya tobatan kita itu diterima Allah, maka kita salah satunya dengan cara sholat sunnah taubat gitu, Ustaz. Ya, pertanyaannya jadi apakah perlu melakukan sholat sunnah taubat? Begini, sebetulnya kita tidak ada keharusan mengkhususkan diri dengan melakukan sholat sunnah yang disebut sholat sunnah taubat. Sebetulnya sholat sunnah taubat yang dimaksud itu adalah karena memahami hadis Nabi yang mengatakan man adnaba zanban, siapa yang terlanjur berbuat satu dosa, ya, kemudian dia sadari itu adalah kesalahan dan dosa, supaya tawaddu, kemudian dia segera ambil wudhu, lalu sholat, faghfarallahu lahu, maka Allah akan memastikan ampunan buat orang itu. Nah, itu sebetulnya sholat itu terjadi ketika seseorang langsung ingat, langsung sadar dari baru saja berbuat dosa. Itu maksudnya sebetulnya. Nah, itu sholat sunnah yang dimaksud oleh Nabi. Bukan hasil akumulasi. Kayak banyak orang mengamalkan mau pergi haji, dia sholat sunnah
taubat dulu supaya nanti perjalanannya jadi tenang nyaman. Bolehkah melakukan itu? Ya boleh-boleh saja, tapi itu bukan yang dimaksud oleh Nabi sebetulnya. Jadi sebetulnya sunnah sikap kita dalam bertobat nasuha itu yang terpenting adalah memenuhi 3 syarat, bahkan jadi 4 ya kalau terkait dengan anak cucu hak anak cucu Adam. Ya itu yang terpenting. Adapun sholatnya bisa dalam konteks sholat yang kita kerjakan sehari-hari. Dalam sholat 5 waktu kita menangis di situ, dalam sholat tahajud kita menangis di situ, kita sujud, kita berdoa, walaupun dalam bahasa Indonesia, tapi tidak dibaca, tidak dilafazkan, sungguh-sungguh kita minta ampun. Itu juga adalah malah bentuk yang sesuai dengan tuntunan. Ya. Syarat 3 itu adalah yang pertama, al-i'tiraf bidzanbihi, ada pengakuan ya, dari dirinya bahwa dia berbuat keliru, berbuat dosa, salah, ini, itu. Diakui perbuatan itu salah. Yang kedua, an-nadamah, ada unsur penyesalan. Menyesal sejadi-jadinya, kenapa dia sampai berbuat itu, dia makanya menangis, ya, dan itu nggak bisa balik lagi untuk tidak melakukan itu. Yang terjadi adalah dia hanya bisa bertaubat. Dan yang ketiga, berjanji, bertekad untuk tidak melakukan perbuatan dosa itu kembali. Nah itu kan taubat, itu 3 itu syaratnya. Dan kalau menyangkut hak orang lain, utang piutang, menzalimi orang, membunuh orang, memukul orang, mengambil barang orang, maka itu ditambah yang keempat. Syarat jadi 4, ya, yaitu syarat yang keempat adalah dia harus minta maaf, minta penyelesaian kepada orang yang dizaliminya itu. Nah, itu berat itu bukannya kalau menyangkut hak orang lain. Misalnya ini kita kan tahu nih kita berbuat dosa gitu ya, tetapi kita sadar kita sudah berdoa dan seperti yang disampaikan Pak Ustadz, tetapi kan kita nggak tahu tobat kita itu diterima atau tidak gitu. Nah, berarti apakah kita harus terus ya sepanjang hidup kita itu kita mohon ampun, apalagi khususnya terkait dengan dosa yang kita sadari, atau bagaimana Pak Ustadz? Begini, kita memang tidak bisa memastikan diri kita diampuni. Tapi kita boleh meyakini diri, memastikan dengan meyakini beda ya. Meyakini itu membuat kita merasa ada perubahan dalam diri kita. Kok jadi ringan beramal soleh, ringan berbuat baik, seperti orang hijrah. Ya, itu. Dan tadi dia jadi benci perbuatan dosanya itu, tidak senang kepada perbuatan maksiatnya itu. Nah itu sebetulnya ciri-ciri yang diyakini boleh jadi Allah sudah mengampuni dia, itu begitu. Tapi tetap kalau memastikan kita tidak tahu. Yang jelas dia hanya mencoba terus merubah keadaannya menjadi lebih baik. Ya diantaranya adalah kayak tobat yang dalam kitab-kitab hadis yang terkenal itu, sampai kalau perlu dia meninggalkan fisik. Jadi artinya kalau di kampung itu dia masih kena atmosfer perbuatan maksiat di situ, maka lebih baik dia menjauh, pindah kampung, pindah kota, pindah negeri, perlu begitu supaya dia tidak jatuh kepada perbuatan dosa yang sama. Itu begitu. Nah, jadi ada kesungguhan. Maka ketika orang itu ada kesungguhan dan dia merasakannya, alhamdulillah, kok saya yang tadinya berat sholat sekarang alhamdulillah jadi ringan. Yang tadinya berat untuk bersedekah kok jadi lebih ringan, yang tadinya berat berpuasa kok jadi lebih ringan. Boleh jadi itu sudah bentuk yang bisa kita yakini Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Meyakini boleh, itu memastikan itu tidak bisa.